Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mengingat ulang gitu ya kepada kalian semua untuk pertemuan hari pertama. Mungkin saya nggak akan saya kan nggak akan ngejelasin dulu gimana PowerPoint yang kemarin sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat dari PowerPoint yang sudah saya bagikan. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari awal kembali, yaitu kita itu ngebuat modelnya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa pencet di sebelah sini, lalu kemudian kita atur dulu default unitsnya, saya pakai KNMC, dan default materialsnya pakai United States. Nah, kemudian kita memakai yang 3D frames. Nah, untuk number of storiesnya itu kita pakai 3 lantai terlebih dahulu. Kemudian number of base itu adalah jumlah tiap ruangan. Karena di soalnya itu kita itu memiliki ruangan itu arah X-nya itu 2 dan juga arah Y-nya itu 2. Jadi kita pakai ini angkanya ya. Kemudian untuk story height atau tinggi dari tiap lantai itu saya pakai 4 dan untuk lebar ruangan arah X itu saya pakai 5 dan lebar arah Y saya itu pakai 5. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri juga di soal yang saya buat itu ya, nanti saya akan share juga. Jadi teman-teman bisa tahu gitu duanya itu dari mana dan limanya dari mana juga empatnya itu dari mana. Nah, kemudian setelah teman-teman yakin menginputkannya sudah benar, itu teman-teman bisa klik OK ya. Nah, setelah klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk permulaan, teman-teman itu pencet di blok dulu semuanya. Terus kemudian teman-teman hapus, pencet delete ya. Nah, setelah seperti ini, kita mulai dari awal terlebih dahulu, yaitu define untuk material. Yang pertama, kita akan ngebuat material berupa konkrit terlebih dahulu. Standarnya itu user ya. Terus, oke. Setelah ini kita tuh teman-teman ganti dulu ini menjadi K300 ya. Nah, setelah itu untuk weight per unit volumenya, kemarin kita sudah bahas kalau misalkan beton itu memiliki berat jenisnya itu 2.400 kg per meter pangkat 3. Jadi unitnya ini teman-teman bisa rubah terlebih dahulu. Kemudian untuk modus elastisitas beton, teman-teman bisa ganti ke NMMC. Nah, untuk modus elastisitasnya kemarin saya sudah kasih tahu dengan rumusnya 4.700 dikali 24,9 itu adalah kuat tekannya dipangkatkan dengan 0,5. Saya juga udah membuat perhitungannya di nanti ada soal yang saya kasih, saya juga udah ngejelasin gimana perhitungannya, bagaimana caranya bisa dapat angka segini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung inputkan atau mungkin teman-teman mau nyoba-nyoba seperti saya ini ya boleh juga gak apa-apa. Nah, untuk kuat tekannya sendiri itu dia itu 24,9 MPa. Kemarin sudah saya jelaskan kan, yaitu dengan rumus 0,083 dikali 300. 300-nya dari mana? Ini 300 ya. Jadi hasilnya 24,9. Setelah yakin, dicek kembali Poisson rasionya kemarin saya bilang itu antara 0,1 sampai 0,3. Jadi kita ambil tengah-tengahnya 0,2, ini tidak usah diubah, tidak apa-apa. Kalau sudah yakin, kita pencet OK. Nah, setelah di OK, kita udah punya beton ini sendiri ya. Lalu kita membuat material berupa baja. Nah, baja ini saya pakai yang user aja gitu ya. Sebenarnya STM itu eh, dari Amerika gitu ya. Cuman saya pakai user aja lah ya, menyesuaikan sama SNI. Walaupun SNI itu sendiri dia itu ngambil dari peraturan dari Amerika gitu ya. Terus kemudian oke, kita ganti jadi BJ37. Nah, untuk tabelnya sendiri kemarin sudah saya kasih ya gimana modul elastisitas, kemudian nanti tegangan lele, tegangan tariknya berapa gitu ya. Teman-teman bisa dilihat kembali juga gitu di mana gitu saya mengambil referensinya itu ya. Nah, untuk weight per unit volumenya kita sama-sama tahu bahwasannya BJ37 atau berat jenis baja itu adalah 7.850 kg per meter kubik. Jadi teman-teman ini ganti ke GFMC, sorry salah ya, 7850. Nah, kemudian untuk modus elastisitasnya itu sendiri dia itu 200.000 MPa atau setara sama dengan 200.000 itu 2
dua, tiga. Oke, lebih satu. Nah, 200.000 MPa. Kemudian Poisson rasionya gak usah diganti. Kemudian untuk FV-nya sendiri itu, untuk bajanya itu sendiri 240 MPa, kemudian 370. Nah, untuk FVA-nya sendiri itu dikali 1,5, dan untuk FUE-nya sendiri itu dikali 1,5. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah menginputkan, saya rasa nanti teman-teman pasti akan sama tempatnya seperti ini ya. Ini satu, dua, tuh, dua, tiga. Oke, 200.000 MPa, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK ya, jangan cancel. Kalau cancel nanti teman-teman bakal ngulangin dari awal. Setelah dirasa yakin, teman-teman bisa melakukan section properties dan juga frame section. Nah, untuk frame sectionnya sendiri, saya itu menggunakan, sebentar ya. Nah, nanti saya akan membagikan ini ya kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu juga dari mana gitu angkanya itu muncul gitu. Nah, yang saya mau lihat itu adalah di bagian kolomnya itu sendiri, yaitu tingginya itu 400, kemudian lebar sayapnya itu 400, ketebalan sayapnya itu 21, web thickness-nya itu ketebalan badannya itu 13. Oke, teman-teman bisa kembali ke SAP. Nah, ini kan masih dalam meter. Teman-teman mungkin bisa ganti terlebih dahulu ke milimeter jikalau pusing ya. Kalau nggak pusing ya nggak apa-apa. Seperti yang saya contohkan kemarin, kalau misalkan teman-teman maunya nggak ribet ya kasihnya milimeter gitu. Cuman kalau teman-teman maunya cepat ya ganti aja gitu ya. Nah, ini kita pakainya, saya pakai kolom H400 ya. Nah, untuk H400 sendiri, ini tingginya itu 400, dan juga ini lebar sayap ya ini ya, 400. Nah, ini lebar sayapnya 400. Ini tuh ketebalan sayapnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu ngebaca tabel baja itu, biasanya itu ya kalau untuk IWF itu, mereka tuh ketebalan sayapnya itu pasti lebih tebal daripada ketebalan badannya itu sendiri. Jadi teman-teman gak usah bingung nanti misalkan kalau teman-teman ngebaca tabel mutu baja gitu dan nginputinnya gimana sih Mas? Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan yang lebih besar itu biasanya itu untuk sayap, yang lebih kecil itu untuk badan. Nah, kemudian untuk ketebalan badannya itu sendiri saya ambilnya 13 milimeter ya. Teman-teman kalau yang pakainya meter, pakai milimeter. Oke. Nah, ini 400. Nah, ini 21 ya. Nah, setelah dirasa sesuai gitu dengan apa yang sudah kita buat, teman-teman bisa ganti materialnya terlebih dahulu menjadi BJ37 dan kemudian klik OK. Nah, setelah kolom, kita lanjut ke balok. Konsepnya sama, teman-teman bisa ganti juga. Nanti teman-teman bisa lihat datanya tuh dari mana, dari sini ya. Balok 250, 125. Oke, 250. Ini atau saya pakainya tuh WF 250. 25. Kemudian untuk 9 itu ketebalan ini 6. Kemudian ini 125. Nah, nah ini biasanya Oke. Jadi biasanya tuh teman-teman tuh gak usah bingung juga gitu. Ini bottom flange width apa Mas? Ini artinya berarti ini nih bottom tuh bawah, lebar sayap bagian bawah, lebar sayap bagian atas. Jadi biasanya tuh kalau WF tuh atas sama bawahnya itu sama ya. Jadi gak usah teman-teman pusingin gitu ya. Jangan lupa materialnya pindah ke BJ37. Oke, balok sudah. Kemudian kita ke arah rafter. Rafter itu saya pakai UF juga sama. Rafter. Kemudian untuk ini saya pakai 150 kali 75. Oke. WF 150 kali 75. Nah, ini 150, 75. Kemudian tebalnya itu 7 sama 5 ya. Ini 7 milimeter, ini 5 milimeter, ini 75, dan ini 7 milimeter. Oke, jangan lupa diganti BJ37-nya. Kemudian klik OK. Setelah
Ini kemudian kita ke arah UNP. Mungkin arah UNP ini teman-teman bisa lihat juga di sini nih ya. 150 kali 75 kali 10 kali 6,5. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja. UNP itu berarti Purlin. Purlin UNP 150. Nah, untuk ini 150, ini 75, ini 10, ini 6,5 ya teman-teman. Oke, dirasa cukup. Teman-teman bisa lanjut ke BJ37 setelah dirasa yakin, kemudian klik OK. Nah, sudah klik OK, kita kemudian mendefinisikan area di mana tempat betonnya itu akan disimpan ya. Nah, kemudian kita klik terlebih dahulu ke Define Section Properties, Area Section. Kemudian kita add New Section. Nah, ini kita pakainya plat lantai. Nah, ini ketebalannya saya pakai 12 cm ya. 120 cm. Bukan bukan 120 cm. 12 cm, mohon maaf ya teman-teman. 12 cm, ini 12 cm. Nah, materialnya kita ganti ke K300. Oke, Sheltin kemarin sudah saya jelaskan kalau misalkan lebarnya ini sama ininya itu gak lebih dari 10 apa 15, makanya gimana ya, kemarin sudah saya jelaskan, teman-teman bisa mengulanginya lagi di PowerPoint yang sudah saya kasih gitu ya. Nah, setelah dirasa yakin oke, dan juga oke. Nah, kemudian untuk yang pertama kita gambar dulu, saya rasa kemarin saya mulainya dari XY terlebih dahulu ya, jadi teman-teman bisa ke arah XY. Ini dilihat 12.000 itu berarti ini tuh lantai paling atas, kita ke lantai paling bawah dulu. Nah, semisal teman-teman gak ada Z-nya ini, X-nya ini, teman-teman bisa pencet di sebelah sini, diklik ya, nanti bakal muncul. Nah, setelah dirasa udah tepat, ini 4 meter ya, ini kita ganti kilonewton meter. Nah, 4 meter ini teman-teman bisa pencet sebelah sini, Quick Draw Frame. Ini teman-teman ganti ke arah balok, kemudian pencet sini. Oke ya. Nah, setelah itu di Windows sebelah sini, teman-teman bisa pencet. Nah, ini ya 3D ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Jadi teman-teman kalau mencetin itu nanti kelihatan juga di sebelah sini pencet. Kalau semisal teman-teman itu nggak ada gitu ya windownya, teman-teman bisa pencet sini dan juga klik add new window ya. Saat seperti ini nanti teman-teman juga bisa ngelihat gitu. Muncul nanti ada window baru jadi ada dua window ini ya. Setelah itu kita mereplikatnya dengan cara kita blok dulu semuanya, kemudian kita ke edit dan juga ke replicate ya. Nah, untuk mereplikasinya itu harus tahu juga tinggi satu lantainya itu kan 4 meter. Ini 4 meter. Kemudian numbernya itu banyaknya kita mau mereplikasi dari balok ini sendiri. Kita lihat kalau kita tuh mau mereplikasinya itu ke ini sekali dan ini sekali. Berarti totalnya jadi 2. Numbernya itu kita ganti jadi 2 ya. Oke. Nah, setelah dirasa udah benar gitu, numbernya itu banyaknya kalian tuh mau mereplikasinya itu berapa gitu ya. Kita pencet apply. Nanti kalau benar teman-teman bakal muncul di seperti ini ya. Oke. Setelah dirasa cukup, kita bisa close. Nah, setelah itu kita menggambar arah kolomnya. Nah, kemarin saya ajarkan kalau bahwasanya menggambar kolom itu bisa melalui draw frame cable ini ya. Jadi saya contohkan juga di sini ada cara cepatnya juga, teman-teman. Pertama pencet di sini ya, biasa gitu. Kayak kemarin juga. Nah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau udah klik kanan. Nah, ke atas, ke atas, ke atas. Klik kanan, oke. Nah, ada cara cepatnya juga seperti tadi kita ngebuat balok, teman-teman bisa pencet ke arah XZ. Kenapa sih Mas? Eh, bukan XZ ya, YZ. Kenapa sih Mas ke arahnya YZ kok nggak XZ gitu? Nih, kita kan ini arah Y nih. Y. Berarti ini kan tampak Y sebelah Y ini. Z itu arah atasnya, berarti nanti kita bisa cari YZ. Nah, berarti nanti kalau teman-teman benar, itu nanti bisa kayak gini ya. Ini tuh, ada garis bantu warna biru. Itu berarti tampak depannya ya teman-teman bisa lihat ini tampak depannya nih. Oke, kita mundurin lagi. Nah, ini nih. Ini kita udah muncul ya. Terus gimana sih Mas? Selanjutnya kita ke depannya. Nanti kelihatan nih. Oh, ini berarti kolom sebelahnya. Kalian bisa pencet sebelah sini juga sama ganti ke kolom H400. Kalian cek ini. Nah, nanti gini. Cuman masalahnya itu biasanya itu antara nah ada plusnya. Sebelah sini itu kayak quote. Jadi teman-teman bisa hapus. Itu ya. Nah, setelah itu
kita gambar sebelah sininya lagi. Kemudian kita bisa quick draw frame cable. Bisa juga teman-teman jangan sampai bawah sini, tapi sampai sini juga. Nah, ya, sama aja ternyata ya. Nah, bentar. Nah, jangan lupa teman-teman ini ada yang offset ya. Tadi saya hapus. Nah, setelah itu teman-teman sebelah sini bisa dihapus juga. Oke, iya. Nanti teman-teman bisa lihat di model 3D-nya itu akan tampak seperti ini. Nah, teman-teman tuh yakin gak sih? Nah, ini tuh udah sama apa enggak? Teman-teman bisa klik checklist di sini, set display option ya kelihatan. Kemudian frames itu kita ambil sectionnya. Nanti akan kelihatan seperti ini ya. Kalau sudah benar pasti akan tampak ada namanya sendiri ya. Jadi teman-teman bisa pastikan gitu. Ini kolomnya tuh udah benar belum? Saya tuh pakai bajanya tuh untuk kolom atau jangan-jangan kebalik nih kolomnya malah pakai balok gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, dirasa kalau sudah yakin teman-teman bisa di-uncentang kembali terus di-apply. Nah, oke. Setelah itu kita kembali di Windows sebelah sini. Ini di ini aja. Kemudian kita ke arah XY. Arah XY itu berarti tambah ke atas ya. Berarti ini X, ini Y. Berarti kan kita dari atas gitu ngeliatnya ya. Dari Z gitu ya kita ngeliatnya. Nah, untuk sebelah sini kita itu pencet yang ini nih. Nah, kita mau bikin kolom plat betonnya. Ini udah plat lantai ya, teman-teman. Kalau yang belum diganti berarti ganti dulu ke plat lantai. Kemudian kita blok kembali. Nah, jikalau teman-teman tuh udah ngerasa ngeblok tuh udah berapa kali nih, kok nggak muncul-muncul gitu. Nah, teman-teman bisa kembali ke centang ini. Kemudian di bagian general option, kita ke general option, kita pencet fill object. Kemudian teman-teman bisa melakukan apply. Nanti muncul nih warnanya. Oke. Nah, setelah dirasa cukup, teman-teman bisa dipencet kembali ya. Nah, semisal kalau misalkan ya ini window ini tuh ada warnanya mas, kok di sini nggak ada, berarti di Windows ini kita juga melakukan set display option. Nah, kalau misalkan teman-teman mau langsung ke semua display window-nya, teman-teman bisa checklist sebelah sini ya. Jadi otomatis semuanya kelihatan. Nah, oke, kelihatan ya. Kemudian setelah ini kita mau mereplikasi ke atas, teman-teman bisa mencet edit dan juga replicate. Nah, kita kan mau melakukan kopinya itu ke arah atas aja ya. Ini satu lantai aja, berarti numbernya kita ganti satu. Untuk tinggi lantai itu kita tidak ganti. Nah, kita lakukan apply. Oke. Nah ya, setelah seperti ini, kita kan sudah memodelkan kolom, balok, dan plat lantainya. Nah, kita kan belum memodelkan atapnya. Jadi teman-teman bisa melakukan edit grid data, kemudian modify. Nah, kemudian ini nih di bagian Z grid datanya kita melakukan add. Ini kita ganti jadi Z5. Nah, ini tuh tingginya berapa, Mas? Kita kemarin udah menghitung dengan rumus trigonometri ya. Dengan kemiringan atap 25 derajat, itu kita menghasilkan 2,33 meter. Jadi kita bisa lakukan perhitungan bahwasanya 12 ditambah 2,33 meter ya. Oke. Oh ya, ini jangan pakai meter ya teman-teman ya. Sorry, maaf. Tambah 2,33. Nah, nanti hasilnya segini. Terus dirasa sudah benar nanti klik OK. Nah, nanti ada ini ya. Saya akan menerapkan segitiganya itu atau ya atapnya itu akan berbentuk dari arah sini ke arah sana ya. Kita bisa draw frame cable kembali, kemudian kita ganti ke arah rafter. Nah, untuk rafternya sendiri kita arah sini, arah sini, klik kanan, arah sini, klik kanan. Oke. Setelah itu kita bisa lakukan sebelah sini. Nah, teman-teman juga bisa melakukan apa namanya replicate juga ya ke belakang ya. Cuman ini saya ngasih cara yang manual aja. Jadi teman-teman ada banyak kemungkinan gitu ya untuk melakukan permodelan ini ya. Nggak terpaku sama satu kemungkinan doang. Nah, di sebelah sini oke. Untuk bagian atasnya kita pakai yang purlin ya. Ini pencet. Oke. Nah, setelah sampai sini kita jangan lupa ganti ke set select mode ya teman-temannya. Kalau misalkan nanti teman-teman udah di X ini, tapi teman-teman tuh mau misalkan mau milih, terus kan jadi kayak gini nih. Ya teman-teman ganti dulu yang ke set select mode jangan lupa. Nah, setelah itu kita mau gambar purlinnya nih. Tapi kan kita nggak mungkin kan bikin garis bantunya. Jadi teman-teman bisa dipencet dulu di rafternya sebelah sini. Kemudian saya ingin ngebuat purlinnya itu sebanyak 2 buah ya di tengah-tengah. Jadi teman-teman bisa ke edit lines dan divide frames sebelah sini, pencet.
Oke, setelah itu ini number of frames-nya itu jadi teman-teman mau ngubah berapa sih frame-nya itu jadi berapa bagian. Nah, ini saya jadi 3 bagian ya, soalnya saya mau nyimpannya di tengah-tengah itu 2 gitu. Nah, setelah dirasa udah, teman-teman kan nggak bisa lihat nih, Mas, mana sih Mas ini? Walaupun ini ada poinnya kan cuman nggak kelihatan. Oke, teman-teman bisa ke set display option, kemudian teman-teman bisa di bagian join-nya itu, yang invisible ini teman-teman di uncentang terlebih dahulu dan kemudian klik apply. Nanti ada muncul, nah 3 ini ya, titik-titik, mohon maaf bukan 3. Setelah itu teman-teman bisa lakukan ini, purlin. Nah, kemudian kita mulai dari sini ke sini ke sini, dari sini ke sini ke sini, dari sini ke sini ke sini, dan dari sini ke sini ke sini. Oke, kalau teman-teman sudah melakukan permodelannya, kemudian kita select terlebih dahulu ke properties dan frame section. Mas, ini buat apa sih? Kita ini mau menyatukan frame-nya kembali ya. Jadi nanti rafternya itu kan dari sini sampai sini itu kan terhubung gitu ya. Nah, kita pencet rafter, select. Nah, ini untuk semuanya kan. Kemudian kita klik edit, edit lines, join frame. Oke, ya. Ini purlin kita pencet di sini. Kemudian kita assign, terus frame. Kemudian release partial fixity. Oke, teman-teman ya. Kita pencet yang momen sini. Kita untuk eh sebagai kenapa ya kita melakukan rilis ini? Karena purlin ini tuh tidak termasuk struktur utama gitu. Jadi tidak sebagai menahan dari goncangan-goncangan gitu. Ini tuh cuman sebagai tempat di mana genteng ini disandarkan gitu jadinya ya. Teman-teman bisa melakukan ini momennya rilis. Nah, kalau sudah nanti ada muncul hijau-hijau seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah, kemudian kita akan membentuk kemiringan atapnya. Nah, ini kan nggak kelihatan kalau kemiringan atapnya gimana. Teman-teman bisa ke set display option, kemudian ke general, kemudian ke extrude. Nah, nanti kelihatannya di sini ya. Ini kelihatan ya. Oke. Nah, kita sama-sama tahu kalau misalkan purlin itu terletaknya tuh di atas, bukan di tengah-tengah seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lakukan blok terlebih dahulu ya jikalau ya jikalau kalau teman-teman tuh ngerasa susah banget mas lihatnya mas gitu. Jadi kita bisa remove selection from view. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, pertama-tama kita pilih purlinnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita checklist, 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 checklist. Kemudian kita arahin ke titik atas, kita ke frame dan juga kita ke lokal, bukan lokal axis ya. Kita ke arah insertion point-nya dulu. Nah, untuk insertion point-nya kita ganti ke yang nomor 2 untuk purlin. Nah, di atasnya udah naik. Untuk purlin ini juga ya, saya lupa, mohon maaf. Nah, oke udah naik. Kemudian untuk rafternya sendiri itu untuk belah sini aja ya, sebelah sini. Ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, ya. Ini kita arahin ke top center. Nah, ya, jadi akan tampak seperti ini ya. Oke, kayak gini. Setelah dirasa cukup, kita melakukan eh, sesuai kemiringan atapnya. Kita sebelah sini, dan sebelah sini. Itu dengan kemiringan lokal axis-nya itu 25 ya. Jadi, Mas, ini kapan sih kita pakainya negatif, kamu kita pakainya positif ya kita lihat aja gitu. Kita kan mau nempatin si purlinnya itu mereka tuh kayak tiduran di garis miringnya ini. Jadi kita coba-coba dulu aja. Ini benar gak? Oh iya, ini berarti benar Mas. Nah ini beneran miring gitu pas. Nah teman-teman bisa dicoba juga di sebelah sini. Nah, nih kalau kita pencet 25, negatif 25, ini tuh pasti arahnya tuh ke bawah sini ya. Nah kita tuh kalau pemasangan kan kita biasanya itu kan lurus ya tegak apa bukan tegak lurus ya dia tuh tiduran gitu ya di rafternya itu maka kita pencet terlebih dahulu maka kita pakai sudutnya itu 25 jadi teman-teman tuh ya pasin aja gitu kalau misalkan eh,
arahnya tuh ya kita sama-samain aja. Kalau misalkan negatif itu kurang pas ya berarti kita pakainya positif gitu ya teman-teman. Oke, ini ya dirasa sudah sebelah sini tiduran semuanya udah. Kita close terlebih dahulu. Oke, jadi cukup sekian ya. Ini udah sampai kemarin yang sudah kita permodelan itu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan permodelan terhadap kolom, balok, plat lantai, kemudian ada purlin, rafternya juga sudah dibuat gitu ya. Jikalau kemarin sepertinya ada kesalahan yang saya buat gitu ya, teman-teman bisa melakukan revisi ya, sesuai dengan video yang saya buat pada hari ini gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi teman-teman juga sebelum saya akhiri, jangan lupa ya untuk melakukan save terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa melakukan save. Setelah save, oke teman-teman, mohon maaf saya tadi kelupaan. Kita kan belum memodelkan dari tumpuannya ini sendiri nih. Baja itu kita kan pakai tumpuannya sendi ya. Nah, kita bisa blok terlebih dahulu kalau bagian bawah. Kemudian kita assign join restrain ya. Assign join restrain. Oke. Teman-teman ini bisa dilihat ini jepit, ini sendi, ini roll, ini tanpa ya. Kita pencet yang sendi. Nah, setelah dipakai itu pasti akan tampak hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi kalau dirasa sudah memenuhi, teman-teman bisa lihat ya kayak gitu. Nah, jika teman-teman mau lihat dalam warna yang berbeda, teman-teman bisa pencet ini ya. Jadi ini sesuai dengan section yang tadi teman-teman sudah bikin di define, section properties, frame section. Nah, warnanya bisa diganti, teman-teman bisa memilih warnanya di sini ya. Misal saya mau ganti warnanya jadi warna ini nih. Oke, kemudian klik OK. Oke, dan juga oke. Nah, ini kok gak berubah Mas? Kita pencet 3D ya sekali lagi. Nanti bakal berubah. Oke, warnanya. Ya. Mungkin cukup sekian tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.